tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan, anak saya kecil Rampak itu kan nggak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan, akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa, akhirnya dia pekewo mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu, terus saya tanya, bagaimana Rampak besok sekolah? Terus dia jawab, ya sudahlah menunggu. Ini TK gue sebelum masuk, ya sudahlah. Ya gue cukikian ini bocah kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah menunggu. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Aku mau sekolah tapi saya tanya satu, ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Ya kan guru kan asistennya ayah ibu kan waktunya tidak banyak, maka bikin asisten. Oh gitu ya, untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya, ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting kok. Ini aku Ustadz langsung tak upload gitu kan. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyak itu loh, bahasa Jogja. Ya agama itu penting kok. Wah udah, aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu, mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, seharusnya kita nggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampak. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran, dia ngomong itu. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya, Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Nggak, artinya tahu ya. Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita 90-10, 80-20, 90-10, 80-20. Ya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar ya. Kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis, majalah apa itu namanya, itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar Paus ngomong tersendiri, siapa ngomong gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu, Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar gak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf, yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV dan sebagainya, tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar, membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci, Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu, sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran,
menyuruh, mendidik anak atau apapun itu melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener nggak nih?